Apakah dunia benar-benar siap menghadapi rudal hipersonik dengan akurasi tinggi yang diluncurkan dari jantung Iran? Bisakah sistem pertahanan terbaik sekalipun seperti Iron Dome, David's Sling, atau Patriot Pak-3 menangkal rudal yang mampu bermanuver di atmosfer dengan kecepatan lebih dari Mach 5? Bagaimana jika rudal ini tidak hanya menghantam target militer, tapi menukik tajam ke kawasan sipil dalam waktu kurang dari 5 menit setelah peluncuran? Apakah perang masa depan bukan lagi pertempuran di darat, melainkan perlombaan teknologi lintas udara yang bahkan tidak terlihat di radar? Bagaimana jika serangan itu dimulai saat dunia sedang tidur dan pertahanan terlambat memberi peringatan? Apakah malam kelam Tel Aviv menjadi awal dari babak baru dalam sejarah konflik Timur Tengah yang membakar seluruh kawasan? Pada malam tanggal 2 Juni 2025, Iran melancarkan salah satu serangan rudal balistik terbesar dan paling presisi dalam sejarah konflik regional. Serangan dua gelombang tersebut menghantam beberapa kota utama Israel, termasuk Tel Aviv, Haifa, Yerusalem, Be'er Yaakov, dan Nes Ziona. Beberapa rudal bahkan jatuh di wilayah utara, seperti Upper Galilee dan Golan. Serangan ini bukan hanya menggetarkan bumi, tetapi juga menghancurkan struktur-struktur penting yang sebelumnya dianggap kebal. Di Tel Aviv, satu gedung apartemen 12 lantai roboh usai terkena dampak gelombang ledakan sekunder. Pelabuhan industri di Haifa terbakar selama hampir 6 jam penuh akibat rudal yang menghantam fasilitas penyimpanan bahan bakar. Di Yerusalem, sejumlah rumah warga rusak, kaca pecah, dan warga terjebak dalam bunker saat rudal menghantam dekat zona perbatasan timur kota. Rumah sakit utama menerima puluhan korban luka. Dengan total, lebih dari 80 warga dilaporkan terluka, 17 diantaranya dalam kondisi kritis. Ini bukan sekadar serangan balasan. Ini adalah pesan militer dan psikologis bahwa pertahanan modern bisa ditembus dengan senjata yang tepat, strategi yang matang, dan waktu yang presisi. Rudal-rudal yang digunakan dalam serangan ini bukan rudal biasa. Iran meluncurkan Khorramshahr 4 dan Khaybar Shekan, dua jenis rudal balistik terbaru yang dipuji oleh analis militer karena kemampuannya yang luar biasa. Rudal Khaybar Shekan dirancang dengan bodi ringan berbahan komposit dan sistem navigasi canggih berbasis satelit, menjadikannya sangat presisi bahkan dari jarak jauh. Dengan jangkauan hingga 1450 km dan akurasi mencapai Circular Error Probable (CEP) 10 hingga 30 meter, rudal ini mampu mengenai target spesifik seperti hanggar militer, radar, atau bahkan gedung sipil. Rudal-rudal ini dilengkapi dengan sistem pemandu terminal yang memungkinkan mereka melakukan manuver akhir untuk menghindari sistem intersepsi musuh. Kecepatan rudal yang mencapai Mach 5 hingga Mach 7 membuat waktu respon sangat singkat, dan pada ketinggian menengah, rudal ini nyaris tidak terdeteksi sebelum mencapai wilayah target. Beberapa peluncuran dilaporkan bahkan tidak menyalakan sistem sirene peringatan Israel karena kecepatan dan lintasan tidak normal yang digunakan. Hal yang membuat rudal-rudal ini sangat menakutkan bukan hanya kecepatan atau akurasinya, tetapi juga kecerdasannya dalam menipu sistem pertahanan musuh. Khaybar Shekan dan Khorramshahr 4 dikembangkan dengan teknologi re-entry vehicle yang mampu bermanuver secara horizontal dan vertikal pada fase akhir penerbangan, sehingga sistem seperti Iron Dome atau David's Sling kesulitan membaca trajektorinya. Rudal ini tidak hanya datang dari satu arah, mereka bisa dimodifikasi untuk menyerang dari sudut yang tidak terduga. Bahkan, laporan dari media Israel menyebut bahwa beberapa rudal datang dari arah Laut Tengah dan tidak sesuai lintasan tipikal dari Timur Tengah, menunjukkan bahwa Iran menggunakan metode peluncuran multi-platform atau dari wilayah proksi. Hal ini membuat rudal Iran semakin sulit untuk dicegat dan strategi pertahanan Israel menjadi terbebani
karena harus mengaktifkan sistem intersepsi di banyak titik sekaligus dalam waktu yang sangat singkat. Ketika sistem radar kewalahan, rudal bisa menembus dan menghantam sasaran vital. Iran tampaknya telah mengembangkan strategi serangan rudal dengan presisi tinggi berbasis prinsip saturasi dan disorientasi radar. Dalam 2 gelombang serangan yang terjadi hampir berurutan tersebut, Iran memadukan rudal balistik dan drone Shahed 136 dalam satu rangkaian waktu yang berdekatan. Ini merupakan taktik untuk memecah konsentrasi pertahanan musuh, memaksa sistem pertahanan seperti Iron Dome untuk membagi sumber daya dan fokus. Saat Israel disibukkan dengan puluhan drone yang melaju lambat, rudal-rudal berkecepatan tinggi menyerang dari arah berbeda, membuat sistem deteksi tidak mampu merespons semuanya secara bersamaan. Selain itu, Iran juga tampaknya menggunakan teknik spoofing satelit dan jam serangan yang dipilih dengan cermat, diluncurkan pada malam hari saat pasukan pertahanan lebih rentan. Kombinasi rudal presisi dan taktik peluncuran yang dirancang untuk membuat kekacauan dan kebingungan menjadikan serangan ini sangat efektif. Lebih dari sekadar unjuk kekuatan, ini adalah ujian nyata atas pertahanan udara Israel yang selama ini dipromosikan sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Namun, konsekuensi dari konflik ini tidak hanya berdampak secara militer. Dunia kini menghadapi risiko krisis global akibat eskalasi ini. Penutupan Selat Hormuz oleh Iran sebagai bentuk tekanan strategis terhadap Barat telah menciptakan kepanikan di pasar energi dunia. Sekitar 25% pasokan minyak global melewati selat ini setiap harinya. Akibatnya, harga minyak dunia melonjak tajam, menyentuh angka lebih dari $95 Amerika per barel hanya dalam 2 hari setelah serangan berlangsung. Pasar saham global tertekan, dengan indeks di Asia dan Eropa mengalami penurunan tajam. Negara-negara importir minyak seperti India, Jepang, dan beberapa negara Uni Eropa mulai bersiap menghadapi krisis energi lanjutan jika konflik tidak segera mereda. Selain itu, jalur perdagangan laut terganggu dan pengiriman logistik dari Teluk ke Asia Timur mulai tertunda. Maskapai penerbangan sipil menutup rute ke wilayah konflik dan risiko gangguan transportasi global menjadi sangat nyata. Dunia kini tidak hanya berhadapan dengan perang rudal, tapi juga dengan potensi krisis ekonomi yang meluas dan sangat sulit dikendalikan. Perlu ditegaskan bahwa pembahasan ini disusun dalam konteks informatif, edukatif, dan bertujuan membuka wawasan tentang perkembangan teknologi persenjataan modern, khususnya sistem rudal balistik dan strategi penggunaannya dalam konflik nyata. Narasi ini tidak bertujuan mendukung atau memihak kepada pihak manapun. Seluruh informasi diolah dari sumber terbuka dan terpercaya dengan pendekatan netral berbasis analisis militer, geopolitik, dan teknologi. Penolakan terhadap informasi palsu adalah bagian penting dari tanggung jawab etis dalam menyampaikan materi seperti ini. Oleh karena itu, naskah ini tidak dimaksudkan sebagai alat propaganda, melainkan sebagai bentuk pengetahuan strategis yang penting untuk memahami kompleksitas konflik dan evolusi perang modern, terutama di kawasan paling sensitif di dunia.